Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Luke dalam pelajaran prakarya untuk kelas 9. Hari ini kita masuk ke bab 7 ya, yaitu tentang budidaya dari ikan hias. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang budidaya ikan konsumsi, untuk hari ini kita belajarnya budidaya ikan hias. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah komoditas dari ikan hias. Jadi, apa saja yang termasuk jenis atau macam dari ikan hias itu? Nah, di sini Bu Luke ngasih kalian beberapa contoh ya. Yang pertama ada ikan koi. Ini untuk gambar dari ikan koi. Kemudian ada ikan cupang. Nah, ini ikan yang paling Bu Luke sukai nih, ikan cupang. Lalu ada juga ikan mas koki, kemudian ikan arwana, ada ikan lohan, ikan gupi. Terus ini ada juga ikan diskus. Nah, ini ada ikan blue tongues. Kalau kalian pernah lihat film Finding Nemo, pasti kalian nggak asing sama ikan yang ini. Ini nama lainnya itu ikan dori. Nah, ini kalau di Finding Nemo dia perannya jadi dori ya. Nah, ini ikannya cantik kan, lucu. Kemudian ada ikan yellow tongues. Ada juga ikan badut. Nah, ini yang jadi peran utama dalam film Finding Nemo. Yang jadi ikan Nemo adalah ikan badut ini. Gitu ya. Lalu di sini yang terakhir perlu kasih contoh ikan butterfly fish atau ikan kupu-kupu. Lanjut setelah komoditi ikan hias, kemudian yang kedua kita belajarnya tentang sarana dan peralatan untuk budidaya ikan hias. Jadi yang masuk dalam sarana dan peralatan di sini pertama kita ada bahan. Nah, untuk bahannya sendiri ada benih. Nah, untuk benih ini tergantung kalian pilih jenis ikan apa. Misalkan kalian mau budidayanya ikan cupang, jadi nanti benihnya ya benih ikan cupang. Kalau misalkan mau ikan badut, ya berarti benihnya ikan badut gitu ya. Tergantung jenis ikan apa yang mau kalian budidayakan. Kemudian yang kedua ada pakan. Nah, di sini pakannya ini adalah pakan yang buatan ya. Ada yang bentuknya serbuk, kemudian ukurannya sedikit lebih besar, ada yang ukurannya sangat besar. Ini menyesuaikan umur sekaligus jenis dari ikan yang kalian pilih. Lanjut, yang ketiga kita juga butuh obat-obatan. Ini digunakan ketika ikan kita nanti sakit. Nah, harus dikasih obat-obatan ini untuk mengurangi efek sakit atau juga bisa menghindarkan dari kematian ikan, gitu ya. Untuk bahan yang terakhir kita butuh yang namanya air karena ikan ya pasti butuh air. Mau tinggal di mana kalau nggak di air? Nah, air ini nanti dia tergantung jenis ikan apa yang mau kita budidayakan. Kalau kalian mau budidaya ikan yang dari air tawar, maka airnya juga harus yang air tawar. Tapi kalau kalian misalkan mau budidaya ikan laut ya airnya harus air laut, gitu ya. Lanjut setelah bahan kita harus menyediakan alat. Nah, untuk alat-alatnya di sini yang pertama ada penggaris. Penggaris ini fungsinya jadi nanti misalkan kita ingin mengukur gitu ya pertumbuhan ikan kita ini sejauh mana. Nah, misalkan kita ambil 1 bulan gitu ya, kita coba ambil beberapa ekor ikan lalu kita ukur panjangnya kira-kira pertumbuhannya sesuai enggak. Nah, ini bisa pakai penggaris. Kemudian yang kedua ada timbangan, ini untuk mengukur beratnya ikan atau massa dari ikan kita. Lalu ada serokan lamit atau jaring, ini untuk mengambil ikan kita yang ada di kolam gitu ya misalkan. Lalu ada alat sortir, ini untuk menyortir atau memisahkan gitu ya ikan berdasarkan ukurannya. Jadi ada ikan mungkin nanti yang ikannya ada yang kecil atau yang besar gitu bisa disortir pakai alat sortir ini. Nah, yang terakhir untuk alat kita butuh yang namanya aerator. Di sini aerator fungsinya untuk meningkatkan kadar oksigen yang ada dalam air kolam gitu ya. Jadi ikan itu kan butuh oksigen yang banyak. Jadi dia butuh bantuan aerator ini di dalam air kolam supaya meningkatkan kadar oksigen dalam air gitu. Lanjut, yang ketiga setelah bahan alat. Nah, ini kita juga butuh wadah. Untuk budidaya ikan hias, di sini kita bisa pakai kolam, bisa mungkin pakai kolam tembok atau mungkin kolam terpal, tergantung kalian mau pilih yang mana. Kemudian ada juga akuarium dan ada bak seperti ini untuk gambarnya. Nah, ini tergantung kalian mau pilih wadah yang mana bebas. Dan juga tergantung jenis ikannya juga. Kalau kebanyakan ikan hias itu paling bagus ya ditaruh di akuarium karena kan nanti gunanya sebagai hiasan gitu ya.
Jadi ya kalau akuarium kan bagus untuk estetikanya gitu. Baik, mungkin itu yang dapat Bulu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekian atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.